Oke, gue buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya. Sebelum mulai ke topik, sebaiknya kita perkenalan dulu nih, karena kita dari SMA mana aja gitu ya kan, dari berbagai daerah juga, belum pada kenal. Oke, kita kenalan dulu aja. Gue mulai. Kenalin semua, nama gue Harun Al-Rashid, gue biasa dipanggil Tompel, gue dari SMN 8 Jakarta, gue domisili Jakarta Pusat. Saya kenal semua. Kenal. Gue Oke. ya, nama gue Alfa Rahma Syifa, DTM 21, biasa dipanggil Alfa, asal sekolah dari SMAN 28 Jakarta, domisili Jakarta Timur. Salam kenal. Kenalin, kenalin nama gue Rifan Zara Matiar Maktucan dari DTM 21, asal sekolah SMA 55 Jakarta, sekarang domisili gue di Jakarta Selatan. Oke, lanjut ke topik kalian nih. Nanti udah sebutin fakta, salah satu fakta dari kalian ini, terus cerita di balik fakta itu kayak apa sih, kenapa cerita apa, kenapa fakta itu gitu loh, kenapa lu bisa sampai kayak ini tuh fakta yang gue punya atau fun fact gitu loh, itu bisa tuh sebenarnya tuh. Ya. Oke, gue mulai dari Alfa dulu kali, boleh nih. Fun fact yang gue tulis tuh waktu itu gue punya 20 kucing. Nah iya tuh, boleh tuh. Iya. Kucing tuh banyak itu 20 kucing, gue 2 aja udah repot gue, jujur. Kalau banyak. Punya 2. Punya. Kalau gue tuh banyak kan sebenarnya ngambil, gue tuh nge-rescue banyak kan yang dari jalan, kan kadang kalau ada yang kecil-kecil terus nggak ada induknya, itu kan nggak mungkin survive kan di luar kan. Jadi biasanya gue bawa pulang, terus ya bablas aja ngurus sampai gede-gede. Rame deh. Tapi gini deh, kan untuk mengurus kucing itu kan pertama lo harus bisa ngasih makan dia, pupnya dia, pokoknya banyak lah, kayak mandiin dia, susunya dia pas lagi kecil-kecilnya gitu ya kan, masih masa anak kecilnya gitulah, masih kecil. Nah itu menurut lo itu nggak makan biaya banyak apa buat 20 kucing gitu? Ya lumayan, banyak sih. Pasirnya, makannya kan juga kalau beli karungan yang 20 kilo biasanya. Oh ya, jenis makanannya apa nih? Apa sih, Royal Canin atau Whiskas nih kalau boleh tahu nih? Yang biasa lu beli? Iya. Hah? Royal Canin mah langsung bokeh gue. Nah, itu dia makanya gue bilang Royal Canin. Makanya. Mio biasanya Mio. Tapi nih, kalau misalkan udah besar gitu, saya udah gede gitu, kucingnya itu lu biarin di rumah lu atau kayak lu biarin keluar aja gitu, biarin keliaran, kayak kawin di luar gitu? Kalau pintu kebuka biasanya pada keluar sih, terus balik lagi, tapi yang udah gede-gede banyak yang udah gue steril juga, jadi ya nggak inilah. Berarti tidak menambah populasi. Oh iya. Berarti sekarang di rumah lu bener-bener 20 kucing nih, atau udah ada yang keluar dari dulu, kapan tahu gitu? Iya, 20. Masih 20? Yang masih bolak-balik juga. Wow. Ada yang baru lahir soalnya 2. Berarti nambah ya 22 ya? Enggak, 20 udah sama yang lahir. Oh, 20 sama yang lahir. I see. Oke. Kenapa? Rifan. Nambahin, Run? Enggak, tadi lu mau nanya kan, Pan? Gue mau nanya sih, ini kan lo biasanya kan kalau nggak pandemi ini kan lo kan biasanya lo pergi kan, misalnya kayak keluar kota gitu, itu gimana tuh kucing-kucingnya 20 itu, apa lo kasih ke orang atau gimana gitu kan, otomatis jadi kayak terbengkalai gitu loh. Belum pernah sih gue tinggal, ini selama punya banyak. Waktu itu terakhir pas gue tinggal itu baru berapa ya, baru 5 kayaknya. Itu gue titip ke saudara sih, soalnya ada yang suka kucing juga. Tapi sekarang nggak tahu nih. Ntar ada mbak paling. Ya, gue dulu juga kucing gue itu British Shorthair, itu ada 3, udah lahiran semua, dan waktu itu gue lagi ke Surabaya. Gue nggak tahu tuh, kayak lagi hamil, terus gue tinggal ke Surabaya gitu, nggak tahu pas gue lagi udah itu hamil, gue panik gitu sama nyokap gue, kayak mah kucingnya lahiran, mama gimana nih mah, ya Allah. Padahal kalau misalkan lahiran tuh ya itu biasanya itu kan rentan sama kayak yang ketiban terus kayak mungkin tali pusarnya masih ada gitu ya kan, takut kayak kecekek gitu, itu kayak panik banget gitu. Padahal anak kecil gue lebih suka anak kucing gitu loh, itu lebih lucu banget gitu.
anak kucing itu. Terus ya Kayak kayak gitu. British Shorthair lagi, lucu-lucu. Ya British Shorthair lucu emang. Terus apa ya, sempat punya anggora juga, cuman udah koit lah, udah meninggal gitu gara-gara penyakitan dia. Ya gitu sih. Kalau Ripan gimana, Ripan? Kalau alhamdulillah kalau gua punya kucing itu sekalinya lahiran itu ada 6 apa 4 gitu. Kucing kampung sih, cuman nggak pernah gua bawa ke dalam gitu. Itu kan tainya kan suka mana-mana kan. Ya gitu sih, paling gua tuh paling suka kucing kampung karena satu, yang pertama tahan banting. Terus yang kedua, kalau misalnya gua lagi pergi-pergi nih, dia juga pergi-pergi, dia bisa survive sendiri kayak gitu sih kalau gue. Gue belum pernah punya pengalaman ngurus kucing-kucing yang dirawat sendiri. Mohon maaf nih, whiskas ini segala macem. Karena yang pertama, mereka itu sebenarnya lucu, cuman mereka juga butuh perawatan gitu. Sebenarnya sih gitu. Jadi mohon maaf nih kalau tolak belakang pendapatnya nih, mabat nih. Apa? Gue dulu kucing gue itu bahkan sekarang itu kemarin ya Maret tuh gue kasih ke orang gitu, karena kayak sebenarnya udah terlalu banyak gitu. Jadi anak-anaknya gue kasih, gue sekarang megang induknya satu doang gitu. Dan ya gimana ya, kayak megang satu induk doang itu dia udah enak gitu, kalau di gue udah nyaman juga gitu megang satu induk. Kalau kebanyakan itu justru kadang gue kayak harus pagi-pagi turun ke bawah, terus nyerok tainya gitu, nyerok pupnya, itu gue gimana ya, kayak mager lah gitu bahasanya. Gue lebih suka main doang tipenya, nggak ngerawat gitu. Paling ngasih makan iya, sama minum gitu. Itu sih. Kucing lo makannya Royal Canin. Oh iya Royal Canin iya. Karena cuma satu ya, Royal Canin aja udah. Nih pada ngomongin makanan kucing yang kayak apaan sih? Kalau gue penasaran, gue kasih nasi sama tulang ikan aja, kucing gue udah makan kok. Ya kadang kucing gue kasih ayam juga mau kok, ayam rebus sama tempe itu bisa juga katanya. Iya, sama kucing gue juga makannya ayam rebus. Tempe biasa dicampur ikan. Nah itu. Ayam. Cuman kalau lagi main sama gue bau napas ya, kayak bu ikan. Nggak suka gue. Mendingan ikan emang Candy. Oke, thank you Oma pakai sama ceritanya. Oke, Rifan boleh nih lanjut nih. Oke, gua fun fact-nya itu kemarin agak lupa, cuman gue pernah ada pengalaman satu yang unik banget. Gue pernah hilang. Waduh. Pernah jadi anak hilang gue. Waduh, gimana tuh ceritanya tuh jadi anak hilang? Dulu pas umur 3 tahun 4 tahun gitu, gue kan ke mana sih, main-main ke Cibubur. Apa? Ngelek lo. Iya, ngelek. Mohon maaf banget nih sebelumnya, masalah jaringan ini guys. Nggak tahu dia. Kalau gede gue sih bisa Bisa sekarang. Oke. Gue sempat hilang 3 jam 4 jam umur 3 tahun itu. Terus ya itu gue muterin satu Citra Grand di Bekasi waktu itu 2006 2007 gitu. Gue hilang kan, terus gue nggak berani ngelapor ke petugas, ngelapor ke Satpol PP atau pihak berwajib yang ada di tempat itu gitu. Gue benar-benar nggak berani banget karena kan posisi gue waktu itu kan bocah kan, masih kecil gitu. Nah, udah gue itu berapa jam akhirnya nemu tuh parkiran. Nah kebetulan mobil gue ada di situ. Kebetulan kan di dalam mobil itu ada nenek gue juga, jadi teriak-teriak gitu, Rifan sini gitu. Posisi gue masih sendiri tuh, nggak ada bapak gue, nggak ada ibu gue kan. Ya udah gue nyebrang dan alhamdulillah sampai sekarang ketemu sih, alhamdulillah udah balik lagi gitu. Lagi ngapain sih, di mana waktu itu? Di Citra Grand Bekasi gitu. Lagi jalan-jalan kan kita, waktu itu lagi gongsi Facoy apa tahun baru Imlek apa gitu. Gitu sih. Lagi rame banget kan. Gue nggak entah kenapa tiba-tiba gue sleepwalking gitu, kayak lo kayak tek gitu, kayak ngantuk-ngantuk tidur gitu, terus tiba-tiba lo jalan gitu, bener kayak gitu. Ngiranya kayak gitu, terus pas gue gandeng kok bukan bapak gue udah hilang nih gitu. Anjing itu diculik namanya, Cok.
lagi jalan tiba-tiba gandeng orang lain tuh diculik namanya. Dihipnotis. Oke, ngomongin soal hilang nih. Gue tuh Hmm. pernah, bukan nih di mall juga, dulu waktu kecil banget gue di Batam, di Nagoya Hill. Lu tau gak sih anak kecil tuh tarik sama balon? Tau balon kan? Ya. Karena orang jualan balon Nah, tuh anak kecil kan tertarik banget ya. Jadi gue lagi jalan nih sama orang tua gue nih. Tuh, lagi di jalan di mall, terus ada orang jualan balon gitu. Orang tua gue kayak lagi belanja juga kan, habis belanja di apa kayak Matahari gitu. hmm. Terus gue ngeliat balon gitu, gue diem gitu ngeliat balon lucu gitu. Terus apa namanya pas gue sadar orang tua gue mana gitu, orang tua gue hilang, kayak gue panik ya, gue nge-freeze gitu sama kayak dilihat sama apa sih abangnya bilang bang, atau orang tua saya nggak, di sini orang tua banyak deh, orang tua gue yang mana saya nggak tahu. Terus tuh gue panik gitu kayak oh my god orang tua gue mana gitu, gue nyari, gue muter-muterin mall selama apa naik dari lantai 1 sampai ke lantai 3 sampai ke SX1 gitu gue cariin gitu nggak ada. Terus gue kayak balik ke Matahari, biasanya kalau di apa Matahari itu kan ada yang kayak toa yang buat apa namanya anak hilang gitu ya. Customer service. Ya, customer service-nya gitu. Nah, ternyata orang tua gue itu udah nungguin di situ. Pertanyaannya satu, dia nggak ngeluarin suara toak sama sekali gitu. Seharusnya kan terdengar nggak cuma di Matahari doang, tapi sampai ke seluruh mall kan, gitu kan. Iya, Nah, iya. orang tua gue tuh kayak nggak apa namanya nggak nyariin apa anak saya hilang gitu. Terus kayak udah diem aja di customer service itu nungguin gue gitu. Gue sampai situ bilang, "Pah, mau beli balon," gitu. Gue kan nggak ada rasa bersalah gitu habis jadi orang hilang gitu. Kayak, "Pah, mau balon," tadi nemu di sana gitu. Ya Allah, itu sih. Lu kalau itu harus hati-hati banget masalahnya kalau sama anak kecil kan anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalnya kita udah punya berkeluarga istilah gitu, udah punya anak, jangan kita sendiri harus waspada juga sama anak kita. Jadi jangan sampai satu kecerobohan kita itu bikin anak kita kenapa-kenapa gitu. Misalnya mau ngeliat baju gitu, misalkan ibu-ibu kan, mohon maaf nih bukan konteksnya nyalain ibu-ibu ya, tapi kan ibu-ibu tuh kalau misalnya ngeliat baju terlalu fokus gitu sama bajunya gitu, sampai anaknya ditinggal sendiri gitu, anaknya ditinggal di mana, kadang sambil bawa handphone, entar ditanyain sama orang mau permen atau enggak, Dek, handphone diambil, anaknya diculik, dijual, astagfirullahaladzim. Kok gue apal ya tiba-tiba penculik kayak gitu. Pengalaman sih biasanya Gitu sih. gitu. Salah. Oke. Oke, thank you, Pak. Udah sekarang. Oke. Gue itu faktornya gue nggak bisa marah. Terus gue nggak bisa marah. Kayak cerita di balik kenapa gue nggak bisa marah. Jadi gini, waktu SMP gue tuh pernah dijailin gimana ya? Kayak gue tuh pernah dilatih sama bokap gue. Kebetulan bokap gue tuh orangnya karate, sabuk hitam. Jadi gue juga pernah latihan karate sama dia. Dan the first thing that he taught me itu adalah kontrol emosi gitu. Karena dengan kontrol emosi itu apa ya kayak dengan cara lu menyerang, dengan cara lu apapun itu bakal lebih rileks dan lebih fokus juga, lebih konsentrasi lah gitu bahasanya. Nah terus satu hari, biasa kalau di SMP itu kan ada yang kayak bukan ngebully sih, tapi kayak yang apa ada grup orang-orang jahil gitu ya. Nah ada nih satu orang gitu, dia kayak ngejailin gue, mulai dari ngatain gue secara verbal gitu, itu gue masih bisa nahan gitu. Terus udah berapa ya, udah 3 hari berlalu gitu, dia udah ngatain gue terus, udah ngejailin gue secara verbal itu gue masih bisa nahan. Tapi one day dia mulai main fisik nih, mulai kayak ngedorong-dorong atau mulai kayak ngejambak-jambak gitu. Itu gue kayak nggak tahan gitu ya kan. Terus gimana ya kayak jadi dia tuh udah kayak bilang bales dong gitu, lu cemen amat gitu ya kan. Udah bilang nih gue nggak mau bales gitu, udah lu mau gangguin gue aja, gue nggak bakal nyerang balik gitu. Terus dia tiba-tiba nonjok kepala gue gitu, ya gue kaget dong, kok lu tiba-tiba nonjok gitu. Terus apa namanya orangnya itu yang gue tonjok itu gue banting ke meja sampai meja jebol gitu. Gue marah itu di waktu itu. Nah terus efek dari marah itu tuh kayak kebawa sampai rumah gitu. Gue marah-marah sama adek gue, sama kakak gue, sama bokap gue, sama nyokap gue gitu. Gue marah sama keluarga gue. Bahkan saudara gue datang ke rumah gue marah-marahin juga gitu. Terus gue kayak sama bokap gue bilang, mendingan kamu menjadi orang yang apa ya kayak dibilang itu nggak bisa, mending nggak usah marah sama sekali, udah. Kalau karena gini, efek marah gue itu adalah berjangkanya lama gitu. Kayak gue marah sekali bisa marah sampai misalkan 2 hari gitu, gue marah-marah terus gitu. Kayak
Dalam hati gue, suasana hati gue itu selalu nggak enak gitu kalau misalkan gue marah. Jadi kayak Benar-benar. ya udah gue nggak usah marah aja deh sekalian gitu, lu mau ngapain gue silahkan gitu, gue nggak usah marah gitu, udah cukup. Biasanya sih gini, kalau misalkan lu dijailin dan lu nggak marah gitu, itu tanda lu tuh kuat gitu ya kan. Cuman kayak belakangan ini di SMA maupun di SMP gue terapin kayak gitu tuh malah kayak makin banyak yang apa ya, kayak jadi gue jadi Bullying kan samsak. negatif. Iya, jadi samsak buat orang ngapain gue gitu. Padahal gue juga gak ngapa-ngapain mereka kan gitu. Paling ya kayak Iya, nggak iya. bisa bales dan nggak bisa berantem doang gitu. Itu kayak apa ya, bener cemen lah gitu maksudnya. Tapi ya gue kayak terima, ambil positifnya aja gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa marah, itu nanti akan berdampak ke selanjutnya. Kalau misalkan lu ketemu sama masalah nih, misalkan lu lagi kerja kelompok nih, terus anggota kelompok lu itu kayak misalkan bukan kerjanya nggak becus sih, tapi kayak ya kerjanya nggak becus dan nggak selesai gitu. Itu kan kayak lu jadi ketua kelompok nih, lu pasti marah kan, kayak Marah kerjain banget. gitu, marah banget kan, ya kan. Kalau gua nggak, Ya. kalau gua gini, lu bisa ngerjain nggak, deadline-nya sehari lagi nih gitu. Kalau misalkan dia bilang kayak dia bilang bisa, dalam hati gue bilang dia nggak bisa ngerjain. Ya udah, akhirnya gue ngerjain gitu sama temen gue gitu. Jadi kayak ambil alih aja gitu pekerjaannya gitu. Karena daripada gue marah kayak ntar efeknya terus menerus gitu, kayak ya oke kayak tadi gitu, mendingan gue kayak ya udah gue ambil solusinya, gue nggak usah marah, gue ambil aja tugasnya dia gitu, ambil aja tugasnya dia, mau itu berat kayak mau itu apa kayak nggak apa-apa, yang penting gue nggak boleh ngeluarin amarah gue buat marahin orang gitu. Itu sih. Bagus. Itu latihan gambar tuh berapa bulan tuh, berapa tahun tuh latihan supaya 5 tahun. lu nggak bisa marah gitu. 5 tahun, satu SMP kelas full SMP sama sampai kelas 2 SMA gitu. Dan kelas 3 itu apa namanya kan lagi pandemi juga tuh ya kan, gue yakin lo pasti banyak yang kayak belajar online terus apa namanya psikis lo terserang gitu, kayak aduh nggak ketemu teman, aduh kayak tugasnya banyak gitu. Nah dan gue tuh kayak tugas banyak, gue senyum gitu. Yang lain teman gue curhat kayak aduh nangis tugasnya kebanyakan, aduh nggak ketemu temen, gue senyum gitu kayak ya gimana ya, gue nggak ngerasa ada yang berat apa sih gitu, udah gitu. Nih kalau misalkan kalian pengen Lagian nyoba, kalau kenapa nggak Ripan dulu. buat supaya nggak marah itu kan lu kan punya itu ya, punya semacam, kita kan punya berapa emosi gitu, bisa senang, sedih, marah, terus kecewa juga bisa, sedih kan, ada 5 emosi tahu gue dari berapa itu, gue kutipan gue lupa tuh. Kalau misal lu kehilangan satu tuh, mohon maaf nih, bukan apa-apa nih, itu menurut lu nih, menurut pandangan lu, misalnya gue nih orang yang nggak bisa sedih, misalnya gitu, nggak bisa sedih, nggak bisa ngerasain kecewa gitu, menurut lu apakah orang dengan gangguan itu lu dikatakan sebagai orang yang punya mental yang sehat? Menurut pandangan lu aja sih, bukan psikologi nih. Gini, kalau orang nggak bisa sedih atau orang lu nggak bisa sedih kan, tadi kan nggak bisa ngerasain sedih gitu kan, itu karena dia tuh bukan karena dia itu kayak kehilangan, bukan karena rasa emosi sedihnya itu hilang, nggak, tapi dia sudah pernah ngerasain sedih yang lebih sedih banget dari selama ini dia rasain gitu. Jadi misalkan gini, ibarat lu pernah ditonjok sama orang yang berotot sama ditonjok sama orang yang nggak berotot, pasti lebih sakit yang berotot dong, ya kan? Iya. Ketika lu sama orang yang nggak berotot, lu itu udah ngerasain sakit ya. Kenapa? Karena lu udah pernah ngerasain sakitnya ditonjok sama orang yang lebih berotot gitu loh. Itu maksud gua. Jadi bukan berarti lu tuh hilang emosinya, enggak, tapi skala di mana lu akan mengeluarkan rasa sedih lu itu sudah pernah merasakan yang jauh lebih tinggi daripada yang lu rasain waktu itu gitu. Bisa aja itu masih rendah atau masih kayak nggak ada apa-apanya gini. Kalau rasa marah gua itu karena hati gue itu nggak enak kalau gua marah gitu. Kalau misalkan gua marah itu kan berjangkanya kan lama ya, bahkan sampai rumah aja gua masih marah-marah gitu. Gua masih suka jedor-jedor pintu. Itu bukan autisme loh ya, maksudnya kayak ya gimana, kayak suasana hati gue nggak enak gitu kalau dipanggil Run, sama nyokap gue pernah dipanggil Run sholat gitu, iya gitu, gue juga marah-marah. Nyokap gue ngomongnya biasa aja gitu, baru ngomong sekali gitu, belum ngomong berkali-kali kan. Itu karena suasana hati gue nggak enak gitu loh. Dan ngomongin soal rasa sedih itu
Lo pernah nggak sih kayak masa kayak lu berbuat bodoh untuk sesuatu yang lucu, tapi perbuatan bodoh lu itu malah dibuat jok sama orang lain gitu. Pernah nggak sih itu? Bener. Pernah. Ya kan? Nah itu biasanya itu gue nggak pernah ngerasain itu, tapi gue pernah dapat cerita dari temen gue juga, dia ngelakuin hal itu dan dia itu mental terganggu. Sumpah, guys. Jadi buat saran tips aja nih ya, kalau misalkan ada teman kalian ngelawak dengan hal bodoh, contoh kayak Mr. Bean deh gitu, teman gue ngapain juga gitu, bukan ngelawak kayak stand up comedy, enggak, dia ngelakuin sesuatu yang bodoh biar dianggap lucu, terus tapi malah apa yang dia lakukan itu malah kayak dibuat joke sama orang lain gitu, jadi orang malah nganggap dia tuh kayak ih bego lu Aneh. gitu, orangnya jangan kayak gitu malah dianggap aneh gitu. Itu saran gue ya, jangan, lo lebih baik kayak pahami dia tuh ingin buat lo semua tuh ketawa gitu, dia tuh pengen buat suasana lebih nyaman gitu loh, buat diri dia dan buat orang lain juga gitu loh. Itu menurut gue. Bener. Kalau gue sih ya jujur gue pernah kayak gitu kan, ibaratnya gue pernah kayak gitu deh ya gue juga sebenarnya juga kurang sehat juga sih kalau misalnya mikirin hal-hal kayak gituan. Gue pernah gitu di pokoknya orang yang gue suka deh SMP SMA gitu kan, pernah bikin kayak gitu dan itu tuh bikin dia aman gitu lah. Sebaiknya terus akhirnya ya udah dia gue diemin selama berapa bulan atau 6 bulan kemudian 5 bulan, ntar kalau misalnya kangen ya bisa teleponan lagi gitu. Kalau gue tuh gitu. Jangan kayak gitu deh. Don't do anything stupid deh. Kalau misalnya lu lagi itu, lu baik lu bareng-bareng aja biar kita bisa tahu bareng-bareng gitu. Saran gue sih gitu ya. Kalau Ova gimana, Ova? Ini jadi di aja nih. Tahu gue mau ngomong apa? Iya, gue setuju. Ya udah, nggak apa. Oke, karena udah 11.22 juga, udah lebih dari 20 menit. Kita tutup aja kali ya. Gimana? Atau masih ada yang mau cerita lagi gitu? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Ya udah. Oke. Terima kasih semuanya buat peer counselor pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih solid, kita bisa lebih semangat juga kuliah online-nya. Terima kasih. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.